Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM A40120050. Kali ini saya akan menjelaskan cara kerja penjumlahan pecahan biasa. Sebelum masuk ke contoh soalnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih penjumlahan pecahan biasa itu. Penjumlahan pecahan biasa adalah dasar operasi penjumlahan pecahan yang menggunakan pecahan biasa atau pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Secara umum, penjumlahan pecahan dapat dilakukan apabila penyebut kedua pecahan bernilai sama. Selanjutnya, kita menuju ke contoh yang pertama. Oke, baiklah. Kita ke contoh yang pertama. Sini sudah ada dua buah bilangan pecahan, yaitu 3/4 ditambah 2/5. Langkah pertama yaitu kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Menyamakan penyebut dapat dilakukan dengan menghitung KPK penyebut dari pecahan yang dihitung. Berdasarkan contoh, dihitung KPK dari 4 dan 5. Jadi, di sini kita uraikan dulu kelipatan dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Oke, kelipatan dari 5, 10, 15, 20, 25. Oke, di sini kita sudah bisa menentukan KPK-nya, yaitu kelipatan terkecilnya. Jadi di sini kelipatan terkecilnya yaitu 20. Jadi penyebut dari 3/4 ditambah 2/5 yaitu 20. Kita bisa tuliskan seperti ini terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung pecahan senilai. Cari pecahan senilai dengan penyebut KPK-nya dari masing-masing pecahan yang dijumlahkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut sehingga diperoleh pecahan senilai yang tepat. Bagi penyebut KPK dengan penyebut awal untuk menemukan pasangan perkalian. Oke. Kita bisa tuliskan seperti ini langkah keduanya. 3/4 ditambah 2/5 sama dengan, kita tulis kembali 3/4 kali, oke, seperti pada uraian sebelumnya, kita bagi penyebut KPK dengan penyebut awal untuk mendapatkan pembilangnya. Jadi penyebut KPK-nya itu 20, penyebut awalnya 4. Jadi kita bagi 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi 3 dikali 5, 4 dikali 5 ditambah 2/5. Oke, dikali, kita bahagi 20 bahagi 5, 4, 2 dikali 4, 5 dikali 4 sama dengan, oke, kita kali dulu, 3 kali 5, 15 per 4 kali 5, 20 ditambah 2 kali 4, 8 per 5 kali 4, 20. Oke, langkah terakhir yaitu kita jumlahkan pecahan yang senilai. Jadi di sini pecahan yang dijumlahkan yaitu pembilangnya. Saat menjumlahkan pecahan dengan penyebut sama, yang dijumlahkan hanya pembilang. Sampai di sini penjumlahan pecahan sudah selesai. Jadi kita jumlahkan 15 ditambah 8 sama dengan 23/20. Oke, sampai di sini untuk contoh yang pertama. Oke, sekarang kita menuju ke contoh yang kedua. Di sini ada 3 buah pecahan, yaitu 2/3 ditambah 3/4 ditambah 1/6. Oke, langkah awalnya kita tentukan dulu KPK dari 3, 4, dan 6. Oke, di sini kita bisa tulis kelipatan dari 3
itu 3, 3, 6, 9, 12, 15. KPK dari 4, 8, 12, 16. KPK dari 6, 12, 18, 24. Jadi di sini kita bisa lihat KPK-nya, kelipatan terkecilnya yaitu adalah 12. Jadi penyebutnya 12. Oke, bisa kita tuliskan seperti ini. Ini kita langsung menuju ke langkah yang kedua. Oke, kita tulis kembali 2/3 kali. Oke, seperti tadi kita bagi, untuk mendapatkan pembilangnya, kita bagi KPK, kita bagi penyebut KPK dengan penyebut awal. Jadi saya tulis di sini. Kita bagi KPK, kita bagi penyebut KPK dengan penyebut awal. Penyebut KPK-nya yaitu 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi 2 dikali 4, 3-nya juga dikali 4, ditambah 3/4 dikali, kita bagi juga penyebutnya, 12 dibagi 4 sama dengan 3, 3 dikali 3, 4 dikali 3 juga, ditambah 1/6 kali, 12 dibagi 6 sama dengan 2, 1 dikali 2, 6-nya juga dikali 2. Oke, sekarang kita kalikan semuanya. 2 kali 4 8, per 3 kali 4 12, ditambah 3 kali 3 9, per 4 dikali 3 12, ditambah 1 kali 2 2, per 6 kali 2 12. Oke, langkah terakhir kita jumlahkan semuanya. 8 ditambah 9 17, 17 ditambah 2 19. Jadi hasilnya 19/12. Oke. Karena di sini hasilnya nilainya lumayan besar, jadi kita bisa ubah ke pecahan campuran. Yaitu cara ubahnya, kita bagi 19 dibagi 12. Oke, di sini 1 kali 12, 12 kurang 7. Oke, cara penulisan untuk pecahan campurannya itu kita tulis dulu 1, 7 jadi pembilang, 7/12. Oke, sampai sini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Cahyani Amiruddin, Standbook A401-19207. Ini saya akan menjelaskan penjumlahan pecahan campuran. Di sini sudah ada contoh soalnya. 7, 3/4 ditambah 2, 2/5 sama dengan. Langkah yang pertama, kita pisahkan terlebih dahulu nilai bulat dan nilai pecahannya. Nilai bulat 7 dan 2, nilai pecahan 3/4, 2/5 sama dengan 7 ditambah 2 ditambah 3/4 ditambah 2/5. Kemudian kita jumlahkan nilai bulatnya sama dengan 7 ditambah 2 9 ditambah 3/4 ditambah 2/5 sama dengan. Kemudian langkah selanjutnya kita jumlahkan nilai pecahannya dengan cara perkalian silang, sama dengan 9 ditambah 3 dikali 5, 3 dikali 5 ditambah 2 kali 4 per 4 kali 5, 4 dikali 5 sama dengan 9 ditambah 3 dikali 5,
15 ditambah 2 kali 4 8 per 4 kali 5 20 sama dengan 9 ditambah 15 tambah 8 23 per 20. Kemudian kita sederhanakan pecahannya sehingga menjadi 9 ditambah 1 3 per 20. Kemudian kita hitung hasil akhirnya. 9 ditambah 1 sama dengan 9 ditambah 1 10 3 per 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Minarni Lumuan, Stambuk 401200080. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengurangan pecahan biasa. Pertama-tama kita harus tahu apa sih pengurangan itu. Pengurangan adalah salah satu dari aritmetika dasar. Pengurangan pecahan juga memiliki dua jenis. Yang pertama, pecahan biasa dan pecahan campuran. Langsung saja kita masuk ke pengurangan pecahan biasa. Mengurangi pecahan biasa adalah dasar dari operasi pengurangan pecahan secara sederhana. Pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebut dua pecahan itu sama. Yang kedua, menghitung pecahan senilai. Cari pecahan senilai dengan menyebut KPK-nya dari masing-masing pecahan yang dikurangi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut sehingga diperoleh pecahan senilai yang tepat. Contohnya, cara yang ketiga atau yang terakhir, mengurangi dengan pecahan senilai. Saat mengurangi pecahan dengan penyebut yang sama, yang dikurangi hanya pembilang. Nah, sampai di sini pengurangan pecahan sudah selesai atau hasil tidak dapat disederhanakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadika, NIM A41020066. Di sini kita dalam materi pengurangan pecahan campuran. Di sini nomor 1 yaitu 9 4/6 dikurang 5 1/4. Jadi di sini kita kurangkan 9 dengan 5. 9 dikurangi 5. Terus di sini tambah, di sini sudah pasti tambah. Terus 4/6 dikurangi dengan 1/4. Nah, di sini kita mencari kelipatan dari 6 dan 4. Di sini 6 sama dengan 6, 12, 18 dan seterusnya. Sedangkan 4 adalah 4, 8, 12 dan seterusnya. Nah, di sini angka yang sama adalah 12. Jadi penyebutnya adalah 12. Di sini 9 kurang 5 yaitu 4. Terus di sini penyebutnya adalah 12. Nah, 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. 2 kali 4 8 kurang 12 dibagi 4 3. 3 kali 1 3. Jadi hasilnya adalah 5, 8 kurang 3 itu 5 per 12. Jadi hasilnya adalah 4, 5 per 12. Nah, sekarang nomor 2, 6 1/4 dikurang 3 1/5. Di sini kita mengerjakannya dengan cara yang berbeda, yaitu kita mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Di sini 4 kali 6 itu 24 tambah 1 25. 25 per 4 dikurang 3 kali 5 15 tambah 1 16. 16 per 5. Nah, sekarang kita cari lagi penyebutnya. Penyebutnya adalah 20. 20 bagi 4 itu 5. 5 kali 25 itu 125. Kurang 20 dibagi 5 itu 4. 4 kali 16 itu 64.
125 dikurang dengan 64 hasilnya adalah 61 per 20. Ini dapat kita sederhanakan menjadi 30, 20 kali 3 60, 61 kurang 60 hasilnya 1. Jadi 31 per 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wahyuningsih, NIM A401200074. Jadi, pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat penjumlahan pecahan. Jadi, sifat yang pertama yaitu sifat tertutup. Sifat tertutup adalah penjumlahan pada dua bilangan pecahan yang akan selalu menghasilkan bilangan pecahan juga. Jadi, pada sifat tertutup berlaku sifat A ditambah B sama dengan C. Jadi, A dan B merupakan bilangan pecahan dan menghasilkan C, yaitu bilangan pecahan juga. Kita langsung saja ke contoh soal. Contohnya, 1/4 ditambah 1/2. Jadi 1/4 dan 1/2 merupakan bilangan pecahan, sama dengan akan menghasilkan bilangan pecahan juga. Nah, karena 4 dan 2 penyebutnya berbeda, jadi kita harus samakan terlebih dahulu untuk melakukan operasi penjumlahannya. Kita bisa menggunakan berbagai cara yang sudah dijelaskan sebelumnya, tetapi saya akan menggunakan cara yaitu mengalihkan bilangan yang sama. Jadi kita akan menyamakan penyebutnya yaitu 4. Kita tulis 1/4 ditambah 1/2. Jadi 2 dikalikan 2, kemudian 1 dikalikan 2. Maka 1/4 ditambah 2/4 menghasilkan 1 ditambah 2 yaitu 3 dengan penyebutnya 4. Jadi, terbukti bahwa 3/4 merupakan bilangan pecahan. Untuk yang selanjutnya yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif adalah penjumlahan dua bilangan pecahan yang selalu diperoleh hasil yang sama, walaupun kedua bilangan posisinya ditukarkan. Jadi, pada sifat komutatif berlaku sifat A ditambah B sama dengan B ditambah A dan menghasilkan C. Jadi kita langsung saja ke contohnya. Untuk contohnya yaitu 1/2 ditambah 3/4. Itu hasilnya akan sama jika ditukarkan posisi kedua bilangan tersebut, yaitu 3/4 ditambah 1/2. Jadi kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi saya menggunakan cara seperti sebelumnya, yaitu dikalikan dengan bilangan yang sama. 1/2 masing-masing dikalikan dengan bilangan 2 yaitu 2/4 ditambah 3/4. Itu sama dengan 3/4 ditambah 2/4. Dan menghasilkan 3 ditambah 2 sama dengan 5 dan penyebutnya yaitu 4. Nah, jadi pada sifat komutatif ini yaitu pertukaran akan menghasilkan bilangan yang sama walaupun kedua posisi bilangan tersebut ditukarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivalda, stambuk A401200060. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat komutatif atau sifat pertukaran. Nah, sifat komutatif merupakan penjumlahan dua bilangan pecahan yang selalu memperoleh hasil yang sama, walaupun kedua bilangan tersebut ditukarkan tempatnya. Hal ini dapat dituliskan bahwa untuk setiap bilangan pecahan A dan B berlaku sifat A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk memantapkan pemahaman Anda mengenai sifat komutatif atau pertukaran pada bilangan pecahan, maka simaklah contoh soal berikut ini.
Nah, di sini saya telah menuliskan contoh soal komutatif yaitu 1/2 ditambah 3/4. Nah, di sini karena soalnya merupakan komutatif, maka kita harus menukarkannya terlebih dahulu, yaitu 3/4 ditambah 1/2. Setelahnya kita harus menyamakan penyebutnya. Yang kita ketahui bahwa penyebutnya di sini adalah 4 dan 2. Maka kita harus menyamakannya dengan melakukan perkalian. 3/4. Nah, untuk menyamakan penyebutnya berarti di sini kita kalikan 4 dikali 2. Begitupun dengan ini. Di sini kita kali 2 kali 4. Jadi kita jumlahkan yaitu 3 kali 2 adalah 6, 4 kali 2 adalah 8, ditambah 1 kali 4 adalah 4, 2 kali 4 adalah 8. Nah, di sini penyebutnya telah sama, maka kita jumlahkan bagian atasnya yaitu 4 ditambah 6, yaitu 10/8. Nah, untuk mendapatkan hasil akhirnya, kita masih bisa membahagikannya dengan 2, yaitu 10 bahagi 2 adalah 5, 8 bahagi 2 sama dengan 4. Dan ini hasil akhirnya yaitu 5/4. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat tertutup. Nah, sifat tertutup maksudnya pada penjumlahan dan pengurangan pecahan akan selalu menghasilkan bilangan itu juga. Hal ini dapat dituliskan bahwa untuk setiap bilangan pecahan A dan B berlaku sifat A dikurang B sama dengan C. Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda mengenai sifat tertutup pada bilangan pecahan, maka simaklah contoh soal berikut ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal tertutup. Nah, di sini saya mempunyai soal yaitu 4/5 dikurang 3/5. Karena di sini penyebutnya telah sama, maka kita tinggal menjumlahkan bagian atasnya, yaitu 4 kurang 3 sama dengan 1/5. Dan ini hasil akhirnya. Nah, untuk contoh soal tertutup mengenai bilangan pecahan yaitu seperti ini. 4/5. Nah, untuk contoh lain seperti ini. 2/3 dikurang 1/2. Nah, kita ketahui bahwa penyebutnya itu 3 dan 2. Dan ini penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari penyebut yang sama. Maka kita harus melakukan perkalian. 2/3 dikali, terus dikurang, masukkan angka yang ini, 1/2 dikali, untuk mendapatkan penyebut yang sama maka kita harus mengkalikannya dengan 3 dikali 2. Di sini 2 dikali 3. Maka tinggal kita jumlahkan, 2 dikali 2 adalah 4, 3 dikali 2 adalah 6, dikurang, 1 dikali 3 adalah 3, 2 dikali 3 adalah 6. Karena penyebutnya telah sama, maka kita tinggal mengurangi angka bagian atasnya, yaitu 4 dikurang 3 adalah 1, dibagi 6. Dan ini hasil akhirnya karena tidak bisa diperkecilkan lagi.